Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Muzaki, NIM 2005237 dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Geografi. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas praktikum 2, mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi. Selamat menonton. Halo semuanya, gimana kabar kalian nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gerak bumi dan pengaruhnya terhadap cuaca dan iklim. Sebelumnya, di antara kalian ada yang udah tahu gerak bumi itu apa? Nah, gerak bumi adalah gerak yang dilakukan oleh bumi untuk mengitari porosnya secara berulang dan tetap. Gerak bumi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, rotasi. Yang kedua, revolusi. Buat lebih jelasnya, simak yuk penjelasan kita selanjutnya. Pengertian rotasi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Artinya, bumi selalu berputar sambil mengelilingi matahari. Tapi kalau bumi berputar, kok kita tidak merasakannya ya? Harusnya kita lahir, bumi sudah berotasi dan kita sudah terbiasa. Sama seperti ketika kita naik mobil. Kita tidak merasa bahwa isi mobil seperti jok mobil, radio, atau pengemudinya bergerak. Dari dalam mobil, justru kita melihat seakan-akan objek di luar yang bergerak. Rotasi bumi pun mirip seperti itu. Hanya saja, pergerakan bumi lebih stabil. Bukti bahwa bumi berputar adalah waktu siang dan malam. Dari gambar di bawah ini, kita bisa melihat bahwa poros bumi berada pada kutub utara dan kutub selatan. Ketika bumi berputar, sebagian permukaannya akan terkena matahari, sementara sebagian lainnya tidak. Setelah kita belajar tentang rotasi bumi, apa aja sih dampak yang ditimbulkan oleh rotasi ini? 1. Terjadinya siang dan malam. Nah, pergantian siang dan malam ini tentu bukanlah karena tidak ada suatu hal. Munculnya fenomena siang dan malam adalah akibat rotasi bumi, yakni gerakan bumi berputar pada porosnya. Ketika bumi berputar, bagian bumi atau belahan bumi yang menghadap arah matahari ini mengalami kondisi siang hari. Sementara bumi yang satunya, yakni sisi sebaliknya, tidak mendapat cahaya matahari dan sedang dalam kondisi malam hari. Porsi antara siang dan malam hari pada masing-masing wilayah ini sama, yakni masing-masing 12 jam. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan sinar matahari yang seimbang dan melakukan istirahat dengan waktu yang cukup. 2. Terjadinya perbedaan waktu. Di Indonesia, kita mengenal 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Hal ini meliputi beberapa daerah di Indonesia. Meski masih dalam suatu negara, namun letak-letak wilayah Indonesia tersebut saling berjauhan, sehingga sangat memungkinkan terjadinya perbedaan waktu. 3. Gerak semu harian matahari. Pasti kalian berpikiran kalau matahari itu bergerak mengelilingi bumi kan? Sebenarnya, bumi mengelilingi matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya, termasuk bumi. Peristiwa itu disebut gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Matahari merupakan bintang yang menghasilkan energi dan cahaya sendiri. Nah, matahari itu juga berkeliling loh. Matahari bergerak mengelilingi sebuah lubang hitam yang berada di pusat galaksi Bima Sakti. 4. Perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya yang mengembang pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini berakibat pada percepatan gaya gravitasi di daerah kutub lebih besar dibandingkan daerah khatulistiwa. Yang kelima nih, terjadinya pembelokan arah angin. Angin merupakan hal yang tidak bisa dihindari dari bumi. Hal ini karena angin adalah udara yang bergerak. Setiap daerah dengan daerah lainnya mempunyai tekanan dan massa udara yang berbeda. Maka dari itulah, keberadaan angin sangat sulit dihindari. Angin yang bergerak lurus tanpa mengalami pembelokan akan membawa sifat yang kurang baik. Dengan adanya rotasi bumi, maka arah angin bisa dibelokkan sehingga tidak hanya satu daerah saja yang dapat terkena angin. Setelah kita tahu
apa itu rotasi bumi dan dampaknya, sekarang kita membahas tentang revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi terhadap matahari, sehingga bumi berputar atau mengelilingi matahari. Proses revolusi ini juga terjadi pada planet-planet lain yang bergerak mengelilingi pusat tata surya, yaitu matahari. Setiap kali melakukan revolusi, bumi akan menghabiskan waktu sepanjang 365 hari, 9 hari, dan 10 detik. Nah, waktu yang dihabiskan oleh bumi untuk melakukan revolusi inilah yang kemudian kita sebut dengan 1 tahun. Saat melakukan revolusi, bumi akan berputar dari barat ke timur dengan kecepatan mencapai 30 km per detik dan akan melalui lintasan sepanjang 934 juta kilometer. Akibat revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan peristiwa tata surya yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Ada banyak sekali akibat yang ditimbulkan dari peristiwa revolusi bumi yang tentu saja akan mempengaruhi kehidupan manusia. Beberapa akibat revolusi bumi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Perbedaan waktu siang dan malam. Adanya pergantian siang dan malam yang terjadi di belahan bumi terjadi akibat rotasi bumi, yaitu ketika bumi berputar pada porosnya. Namun, lamanya waktu yang terjadi pada saat siang dan malam merupakan akibat revolusi bumi, yang disebabkan oleh kemiringan sumbu bumi dan revolusi. Nah, ketika bumi berevolusi, letak bumi bisa berada dalam titik apotema, yaitu titik terjauh bumi dengan matahari, maupun hipotema, yaitu titik terdekat bumi dengan matahari. Perbedaan waktu lamanya siang dan malam ini bisa dibagi menjadi 3 waktu periode, yaitu 21 Maret sampai 23 Desember, 23 Desember sampai 21 Maret, dan 21 Maret sampai 23 September. 2. Terjadinya perubahan musim. Akibat revolusi bumi yang selanjutnya adalah adanya perubahan musim di bumi. Nih teman-teman, perubahan musim yang terjadi di bumi bukan disebabkan oleh jarak antara bumi dan matahari, tapi karena adanya kemiringan sumbu bumi. Musim panas yang terasa lebih hangat dari musim dingin disebabkan karena siaran matahari bersinar lebih terik dibandingkan saat musim dingin. Selain itu, meski memiliki 4 musim, negara di bagian bumi selatan dan utara mengalaminya dalam waktu yang berbeda. Misalnya saja, Amerika Serikat yang terletak di utara akan mengalami musim dingin di bulan Desember, sedangkan Australia yang berada di selatan sedang mengalami musim panas di bulan yang sama. Akibat revolusi bumi pada benda langit. Selain mengakibatkan berbagai fenomena di bumi, revolusi bumi juga bisa mempengaruhi berbagai benda langit yang kita lihat di bumi loh, seperti bulan, matahari, hingga bintang yang fenomenanya kadang bisa kita lihat dari bumi. 1. Gerak semu tahunan matahari. Revolusi bumi adalah gerakan bumi yang mengelilingi matahari, yang kemudian menyebabkan timbulnya gerak semu matahari. Apa itu gerak semu matahari? Gerak semu matahari adalah posisi matahari yang berubah-ubah karena pergantian posisinya. Hal ini disebabkan karena sumbu berotasi tidak sejajar dengan sumbu revolusi, yang membuat sumbu bumi miring sebanyak 23,5 derajat, sehingga matahari tidak terlalu terlihat di atas khatulistiwa. Gerak semu matahari atau gerak semu tahunan matahari juga merupakan pergeseran posisi matahari ke belahan bumi utara. Peristiwa ini biasanya terjadi di tanggal 21 Juni hingga 21 Desember. Akibatnya, selama setengah tahun, matahari akan lebih banyak menerangi bumi bagian utara, sedangkan sisanya akan lebih banyak menerangi bumi bagian selatan. 2. Gerhana bulan. Apakah teman-teman pernah melihat peristiwa gerhana bulan? Gerhana bulan adalah peristiwa saat bumi terletak di antara matahari dan bulan. Hal ini menyebabkan bulan terlihat menghilang, kemudian muncul kembali ketika melewati bayangan yang dilemparkan oleh bumi. Wilayah yang berada di bayangan bumi akan menjadi sangat gelap dan wilayah ini disebut sebagai umbra. Sedangkan wilayah bayangan yang agak terang disebut sebagai penumbra. Nah, saat bulan berada di wilayah umbra, maka bulan menjadi tidak terlihat sama sekali. Ini disebut dengan gerhana bulan total. Namun, saat bulan berada dalam wilayah penumbra, maka bulan jadi terlihat samar, yang membuat terjadinya gerhana bulan sebagian. 3. Gerhana matahari. Selain gerhana bulan, akibat revolusi bumi lainnya adalah membuat terjadinya gerhana matahari.
Gerhana matahari terjadi saat bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga bulan menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Wah, padahal bulan berukuran lebih kecil dari matahari ya, tapi kenapa bisa menutupi matahari? Hal ini disebabkan karena posisi bulan berada lebih dekat ke bumi dibandingkan ke matahari. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video pembelajaran kali ini. Maaf jika masih banyak kesalahan, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.